sekarang kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel products. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengubah salah satu data yang sudah ada di dalam tabel products ini atau di dalam database dengan menggunakan query builder dan mengubahnya melalui logic di dalam controller. Dan mungkin sekarang juga kita bisa memanfaatkan method lainnya selain post, yaitu ada put atau patch, dan kedua metode ini digunakan untuk mengupdate suatu resource atau data. Oke, mungkin kita bisa langsung saja buat di dalam file web.php untuk rootnya, di mana setiap teman-teman ingin mengupdate suatu data, itu biasanya teman-teman perlu mencantumkan data reference seperti primary ID-nya atau unique value yang dijadikan sebagai kunci, di mana data yang akan kita update ini berdasarkan parameter atau nilai tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Di sini kita akan mengubah suatu data, jadi kita akan menggunakan method put atau patch, itu bebas ya. Kemudian di sini kita akan arahkan ke dalam URL atau URI products lagi, tapi kita perlu juga memberikan ID-nya gitu. Di mana ID ini akan dimasukkan ke dalam URI dan nilai ID ini akan kita jadikan sebagai kondisi di mana data yang akan kita ubah. Jadi kita akan cari nilai products dengan ID tertentu dan kita akan ubah value-nya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk logic mengubah nilainya itu kita akan masukkan ke dalam controller dan kita akan masukkan ke dalam method update. Jadi nanti di dalamnya kita akan membuat method update di sana. Kemudian di dalam file product controller, di sini kita akan buat method baru ya, selain index, store, di sini ada method yaitu update yang sudah kita ya buat juga ya di dalam rootnya. Dan karena untuk proses update ini kita akan mendapatkan data yang diinputkan, itu kita bisa memanfaatkan request lagi atau class request lagi. Dan untuk lokasi dari nilai root parameter yang kita berikan di sini untuk ID, itu kita bisa definisikan setelah objek requestnya. Jadi di sini kita bisa berikan ID. Oke, kira-kira seperti ini. Dan untuk data yang diinputkannya mungkin kita bisa copy paste dari atas untuk struktur array-nya ya, karena bisa saja yang akan kita update ini adalah seluruh field-nya ataupun hanya field tertentu saja. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan coba definisikan dulu semua field-nya. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat query untuk proses update. Di mana kita masih menggunakan query builder. Kita akan pilih tabel products. Dan di sini kita perlu mendefinisikan data mana sih yang akan kita ubah, di mana data yang memiliki kolom ID-nya itu bernilai sesuai ID yang kita berikan di atas. Dan jika kita sudah mendapatkan data dengan ID tersebut, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan proses update, di mana data yang perlu dimasukkan di dalam parameter update ini sifatnya adalah array, sama seperti insert. Jadi kita bisa memanfaatkan data di atas gitu. Oke, kalau berhasil kita akan coba tampilkan nilai yang kita kirimkan melalui request. Oke, seperti itu. Dan kalau misalkan ada gagal pada saat proses query-nya pun nanti return data ini tidak akan dipanggil. Oke, seperti ini. Dan karena kita sudah membuat root dengan method put, jadi kita harus membuat request baru di dalam Thunder client dengan metodenya yaitu put. Sekarang kita coba buka lagi aja ya, atau mungkin kita bisa lihat, ups, nggak ada ya story yang menggunakan postnya. Jadi di sini kita akan buat baru saja. Kita akan arahkan pada localhost, portnya yaitu 8000, dan kita akan arahkan pada products. Dan jangan lupa kita perlu tambahkan nilai ID yang ada di dalam database. Untuk sekarang sih ada ID 1 dan 2 ya. Mungkin kita akan mengubah status dari si maca ini yang semula 0 menjadi 1. Jadi kita akan berikan ID 2. Kemudian untuk body-nya kita akan milih form. Name-nya itu untuk maca. Kemudian untuk price-nya yaitu berapa tadi ya? 25.000 kalau nggak salah. 25.000 untuk
kuantitasnya yaitu 100, dan kalau misalkan beda juga nggak apa-apa ya, karena kita akan melakukan update dan statusnya kita akan ubah menjadi 1 yang jelas. Oke, kalau sudah, jangan lupa metodenya yaitu menggunakan put, dan kita coba send. Oke, di sini internal server error, column name nggak bisa kosong. Oke, kita coba cek ya, name di dalam controllernya, di mana data dari si requestnya itu belum berhasil kita dapatkan ya, si data-data ini, karena ya datanya itu kan di dalam fieldnya itu kan kita mendefinisikan tidak nullable gitu, atau harus ada isinya setiap melakukan proses query. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang untuk putnya sudah kita berikan put, tapi kalau misalnya kita send, datanya nggak muncul. Sebenarnya di dalam Laravel sendiri membedakan request dengan menggunakan body form atau body dengan menggunakan form encode. Kalau misalkan menggunakan form biasa atau seperti di dalam HTML, kita tetap perlu menggunakan method post, dan method putnya itu perlu didefinisikan di dalam sini. Method kita berikan put gitu. Kalau misalnya kita coba send, maka akan berhasil. Dan datanya di dalam database pun akan berubah menjadi 1 untuk data maca. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan form encode, itu teman-teman tidak perlu menambahkan field field method, tapi cukup di atas ini requestnya menggunakan put dan tidak perlu menambahkan field underscore method. Misal di sini kita akan ubah lagi menjadi 0. Kita coba send. Oke, berhasil. Kita coba cek lagi di dalam database, nilainya 0. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi si Laravel membedakan juga kalau misalkan melakukan request dengan menggunakan form HTML atau nanti kita akan menggunakan HTML, itu akan seperti ini. Jadi kita perlu menambahkan satu field hidden yaitu dengan nama underscore method, dan value-nya adalah put, dan request-nya tetap menggunakan post. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan form encode atau yang dikirimkan menggunakan Axios contohnya atau REST client lainnya, itu tidak perlu menambahkan method underscore method ya dengan value-nya put, tapi langsung saja method yang di dalam request-nya kita ubah menjadi put gitu. Maka hasilnya akan berhasil. Oke, seperti itu untuk proses update data menggunakan query builder di dalam Laravel.